Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKL DS Printing. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikasih oleh adik-adik kelas kita. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama oleh kelompok A ya. Yang pertama, perkenalkan diri masing-masing. Oke, mulai dari ini. Perkenalkan, nama saya Disna Diperdiansah dari PKL DS Printing. Saya perkenalkan, nama saya Gunur Zaman, kelas 12 E1 Multimedia. Perkenalkan, nama saya Firman Ramadhani dari kelas 12 E2. Akan menjawab pertanyaan yang kedua, PKL di mana? Kita itu PKL di Gedong Sawah Printing ya. Terus yang pertanyaan yang keempat, alamat PKL-nya di mana? Gedong Sawah Printing, Jalan Gedong Sawah nomor 4 RT 1 RW 1 Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Itu alamatnya. Terus yang kelima, yang keempat, PKL di tempat atau remote. Kita itu PKL di tempat ya. Di tempatnya langsung. Jadi nggak remote gitu. Terus pertanyaan yang kelima, bidang PKL-nya apa? Kita itu dari multimedia ya, kebanyakan desain gitu. Tapi di sini bidangnya percetakan. Desain percetakan. Ya. Terus yang keenam, pembimbing PKL-nya siapa? Pembimbingnya PKL di GS Printing itu Bapak Yus Ruslan. Ya, Bapak Yus Ruslan itu adalah pembimbing PKL kita. Pertanyaan selanjutnya, kenapa pilih PKL di tempat itu? Karena kepingin saya memilih PKL di situ, ingin mencari pengalaman baru. Terus saya itu yang pertama kepingin sendiri, terus cari pengalaman aja di luar gitu, di kota orang. Kalau yang pertama sih pasti pengen cari pengalaman baru ya. Kalau yang kedua ya kemauan sendiri sama sih. Ya, terus sudah. Selanjutnya, pekerjaan PKL apa saja untuk masing-masing orang? Kalau PKL di sini sih tergantung ada pekerjaannya. Kalau kita bisa ya kita kerjain, kalau nggak bisa ya kita dibantu oleh karyawannya. Jadi gitu. dihandle sama karyawan yang ada di situ. Ya, kalau enggak kita itu dikasih tahu gini caranya, jadi supaya kita tuh bisa gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, intinya mah gitu. Ya, gitu ya. Iya. Ya, yang selanjutnya, pernah bikin apa saja tugas PKL-nya? Banyak sih ya. Iya. Ada desain, terus ada bikin banner gitu, bikin banner, cetak, stiker, Kartu nama, motong gitu, banner, banner, finishing, masking. Banyak sih. Nanti juga cobain sama kalian. Ya, kita di sini akan menjawab pertanyaan kelompok B. Dimulai. Pertanyaan yang pertama, jika PKL apakah kita harus mengumpulkan portofolio? Nah, itu ditentukan oleh perusahaan. Kalau misalkan perusahaannya minta portofolio ya kalian buat. Kalau misalkan masalah berapa banyak portofolio, yaitu kalau lebih banyak ya lebih bagus kalau buat portofolio. Terus yang kedua, sistem PKL-nya gimana sih? Kalau buat sistem PKL-nya sih kita berangkat jam 8.45, pulangnya jam 5 sore. Kalau ada kerjaan ya kita kerjain sebisanya, kalau enggak ya kita diam aja. Jadi tergantung ada atau enggaknya customer yang masuk. Ya, gitu. Terus yang ketiga, bagaimana dan ceritakan pengalaman PKL kakak-kakak saat pertama kali PKL. Nah, pengalaman pertama saya itu kita itu kan deg-degan mimiti pertama kali PKL. Maaf dicampurnya. Nah, terus kan pertama kali saya langsung ke perusahaan gitu, permisi gitu, terus gini, dari mana? Dijawab kan dari SMK 1 Cibadak PKL. Nah, PKL, oh iya langsung gini, terus kelamaan besoknya kita kan udah terbiasa tuh ya, terus dikenalin sama mesinnya, terus dikenalin sama pekerjaan kayak gimana, sistemnya kayak gimana, kan tadi udah ceritain ya sistemnya kayak gitu. Nah, terus kadang ngeselin, kadang nyebelin, kadang ada senangnya, ada susahnya gitu sih. Namanya juga kan pengalaman gitu ya. Ya kita tuh harus cari pengalaman yang baru aja gitu. Ya.
Terus yang selanjutnya PKL-nya ngapain aja sih? Kayak di sana kita dikasih tugas ngapain aja, apa udah kayak kerja biasa aja gitu. Oh, kalau di sana sih PKL-nya kayak gimana sih, kayak di sekolah lah. Contohnya kalau kita misalkan disuruh ngerjain ini ya kita kerjain, kalau enggak ya kita diem kayak gitu. Terus di sana juga di tugasnya itu paling ngedesain gitu ya, terus nyeting desain, terus langsung dicetak ke cetak binder, kayak kita ngedesain terus dicetak terus di print kayak gitu doang. Terus misalnya kalau kita disuruh motong ya kita potong, kayak potong stiker, bikin stiker cutting kayak gitu. Udah selanjutnya PKL-nya nginep di mana? Kebenaran sih kita gak nginep ya, karena kita ngekos, karena kan perusahaannya juga gak nyediain mes, jadi kita harus nyari tempat kosan sendiri gitu. Ya kita harus nyari kosan sendiri gitu. Selanjutnya bayar kosannya berapa? Ya kalau kita sih bayar kosnya 6,5 buat bertiga. Kalau misalkan yang lebih murah sih banyak ya, tergantung jauh dekat sama perusahaannya sih kayak gitu. Nah, terus selanjutnya software apa yang sering digunakan? Ya. Kalau di PKL kita itu di Ya. perusahaan kita Menggunakan CorelDRAW sama Photoshop kayak tapi gitu. kebanyakan CorelDRAW, soalnya kalau Photoshop apa sih kurang dari perusahaan percetakan kebanyakannya Pakai CorelDRAW. pakai CorelDRAW gitu. Jadi Photoshop itu kadang-kadang tapi bisa aja gitu, tapi kebanyakan orang pakai CorelDRAW gitu. Yang selanjutnya kita akan menjawab kelompok C. Pertanyaan pertama, apakah PKL berkelompok atau perorangan? Kalau itu sih tergantung perusahaan yang ngebutuhin ya. Tapi rata-rata sih kebanyakan berkelompok. Ya, terus selanjutnya rekomendasi tempat PKL jurusan desain atau animasi. Sofi. Ya kalau desain sih banyak. Kalau rekomendasi sih di Goten Ink sama di Guys Printing. Kalau animasi sih saya kurang tahu. Ya, selebihnya kalian cari tahu sendiri aja bagaimana bagusnya itu. Terus selanjutnya, apa saran agar anak multimedia yang baru pemula belajar agar menjadi ahli dalam bidang multimedia? Nah, saran saya sih kan saya juga mengenal multimedia itu seperti apa gitu ya, gak tahu. Nah, saya itu cari tahu multimedia itu seperti apa. Oh kayak gitu, oh kayak gini. Nah, saya kan baru pemula tuh, saya cari informasi dari kakak kelas atau kayak gimana sih agar menjadi ahli dalam multimedia. Kalian harus belajar atau didak atau cari pengalaman apa kayak gitu ya dalam bidang multimedia. Contoh saya desain, asalnya saya tuh gak tahu kayak gimana mengoperasikan aplikasi atau software seperti desain kayak gitu, CorelDRAW. Terus saya itu kan belajar, lihat tutorial YouTube kayak gitu, atau enggak saya merhatiin guru yang ngajarin gitu seperti Bulan, Pak Harun, Kak Latif. Saya nerapin gimana, oh gini. Akhirnya saya itu alhamdulillah jadi saya tuh nggak alih-alih banget sih, maksudnya alhamdulillah udah bisa gitu. Intinya alhamdulillah udah bisa kenal dalam software ini itu, pokoknya dalam bidang multimedia aja gitu. Saran saya intinya harus banyak-banyak belajar, terus memperhatikan guru yang sedang menerangkan tentang jurusan multimedia itu. Kalau enggak kalian bakal kecewa atau bakal menyesal nanti pas sedang PKL gitu. Ya, itu dari tadi beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab. Yang selanjutnya kesimpulan dari PKL gitu. Intinya kita harus banyak-banyak belajar, memperhatikan guru yang menerangkan. Terus kita juga harus menghargai waktu, banyak-banyak disiplin. Terus kita juga harus jujur, banyak-banyak belajar, berinisiatif sendiri, sama kreatif juga. Nah, terus kalau misalkan dari tempat PKL-nya, kesimpulannya itu kita tuh harus menghormati bos yang ada di PKL di sana, terus menghargai karyawannya,
Terus kita juga harus banyak-banyak bertanya gitu ya. Kalau nggak bisa kita harus bertanya, ini gimana sih caranya, ini gimana sih, jangan dipendam sendiri, nanti juga kita bakal nggak tahu ini tuh kayak gimana gitu. Jadi banyak-banyak bertanya gitu ya. Kalau di 4 PKL jangan diem aja, kalau nggak bisa diem aja. Kita harus banyak-banyak bicara gitu, ngomong, kalau nggak bisa ngomong gitu. Ya itu sekian dari kita kelompok case printing. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.